untuk pertanyaan bagaimana kita memulai dalam tahap pemasangan plafon. Nah, sebelum kita memasang plafon, alangkah baiknya mengikuti tahapnya, yaitu pemasangan genteng terlebih dahulu. Kita memastikan dalam pemasangan genteng, memastikan kerapatan reng, kemudian kerapatan dalam pemasangan genteng, hingga akhirnya nanti akan dapat akan dapat dianalisis kemungkinan kebocoran tidak akan terjadi. Baru kita akan memasang yang namanya plafon. Kita ada dua alternatif material. Kalau kita berbicara dengan rangka plafon, ada dua alternatifnya. Kita bisa menggunakan baja ringan. Kemudian kita bisa menggunakan material rangka kayu. Nah, tinggal pilih. Kalau kita menghitung tentang konsep minimalis, baik rumah minimalis maupun konsep budget yang minimalis, nah kita bisa menggunakan material rangka plafon menggunakan rangka baja ringan. Kalaupun toh kita memilih yang lebih kuat lagi, tapi ini bisa lebih konsep rumah-rumah jadul lah. Nah, itu bisa menggunakan rangka kayu. Nah, jadi tinggal pilih. Kalau kita mau menggunakan yang kekinian, yang kita menggunakan yang dengan konsep yang lebih modern minimalis, kita menggunakan material rangka baja ringan. Kemudian, untuk penutup plafonnya pun juga ada dua material yang kita gunakan. Ataupun toh bahkan sekarang ada nambah lagi, 3. Biasanya kita bisa menggunakan papan kalsi. Kemudian kita menggunakan gipsum. Nah, ada satu lagi ini yang mungkin hadir di tengah-tengah era modernisasi ini adalah plafon PVC. Nah, itu adalah jenis 3 plafon yang bisa digunakan. Nah, tetapi kita di sini kebanyakan di proyek Granada Property Tuban ini kita menggunakan rangka baja ringan, kemudian penutup plafonnya kita menggunakan gipsum. Karena lebih mudah untuk diolah, karena kebanyakan kita juga menggunakan atap plafon yang drop ceiling. Kita menggunakan plafon drop ceiling dengan lampu-lampu yang ada di sekitarnya, kemudian kita menggunakan lampu yang downlight. Nah, itu akan lebih mudah kita menggunakan material penutup plafonnya adalah bahan material gipsum. Jadi lebih mudah untuk dibentuk. Kemudian apabila kita menggunakan konsep plafon yang drop ceiling itu akan lebih tidak mudah retak juga, karena kalau kita menggunakan plafon yang dengan material gipsum, dia akan lebih mudah untuk digunakan, kemudian tidak akan mudah retak. Gitu. Pada umumnya, kalau di rumah-rumah tinggal yang biasa kita kerjakan, itu kita membutuhkan tenaga untuk pemasangan plafon itu minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Karena kenapa kok 2 orang? Karena ya minimal 2 orang itu kita akan membawa papan gipsum tersebut yang lebarnya kurang lebih 1,5 kali 2 meter, itu kurang lebih seperti itu. Lah, itu yang nantinya untuk menahan nanti, kemudian kalaupun terlebih 1 orang bisa 3 orang, itu yang nanti ada yang menahan papan tersebut, kemudian ada yang nyekrup atau pemasangan antara gipsum dengan rangka plafon tersebut. Nah, minimalnya, kalau kita bicara minimal adalah 2 orang. Idealnya, kalau kita ideal, kita kurang lebih ya 3 orang tersebut. Kalau kita bicara waktu pemasangan, nah, begitupun kita akan bicara dengan berapa luas bangunan tersebut. Nah, kalau semakin kecil luas bangunan, maka bisa kita estimasikan semakin sedikit pula waktu yang dibutuhkan. Nah, kita bicara dengan rumah tipe 65 2 lantai. Nah, kurang lebih untuk pemasangan rangka hingga penutup plafon itu kurang lebih memakan waktu 4 hari. Nah, kita memaksimalkan penggunaan rangkanya, waktunya, kemudian pemasangan papan penutupnya. Kemudian juga dengan finishingnya, yaitu dengan kompon sambungan-sambungannya, kemudian penutup skrupnya, bautnya. Nah, itu yang sedikit untuk membutuhkan waktu.
Nah, jadi kalau kita bicara waktu, maka kita bicara luas bangunan yang kita kerjakan. Semakin luas bangunan yang kita kerjakan, maka semakin membutuhkan waktu yang lebih lama. Begitupun sebaliknya. Granada Property